Adik-adik semuanya, sebentar kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah dan memuji Tuhan dan berterima kasih. Siap-siap. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah pimpin kami dari terakhir minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami, Tuhan sertai ibadah kami di pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kak, kalau ke Bali kan naik pesawat harus beli tiket. Kalau nonton bola juga harus beli tiket. Kalau ke surga beli tiket gak ya? Kalau ke surga itu tidak ada tiketnya, tetapi hanya ada satu jalan untuk kita menuju surga, yaitu hanya lewat Tuhan Yesus. Seperti lagu yang kita nyanyikan ini. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Adik-adik semua katakan, Yesus saja jalannya. hanya Tuhan Yesuslah jalan ke surga. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Ayo kita gerakkan tangan kita, kaki kita juga ya. Siap-siap semuanya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan lewat gerakan badan kita dan pujian kita. Siap semuanya? Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, yuk tetap bangkit
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hanya satu jalan menuju ke surga, yaitu lewat percaya Yesus. Tiba saatnya adik-adik, saat ini waktunya untuk kita belajar firman Tuhan. Adik-adik, kita semua siapkan hati kita naikkan pujian ini dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh ya. Oke. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kita tetap menyembah. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. 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 Adik-adik yang Tuhan kasihi, ayo semuanya dalam sikap doa, tangannya dilipat dan matanya ditutup. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini hati kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau tolong, Kau pimpin, Kau Paulus yang akan mengajar kami hari ini. Tuhan sertai dan berikan hikmat, dan juga Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik katakan amin. Thank you Kaping dan Kak Matthew atas kesempatannya. Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Paulus nih. Hari ini kakak mau bawain yang agak sedikit berbeda nih sharingnya. Mau tau gak apa? Yuk, liatin kakak terus ya, pantau terus. Nah, sebelumnya kakak mau nanya, apa adik-adik pernah pergi ke taman bermain atau bioskop atau nonton konser manapun, konser bola atau konser musik? Pernah gak adik-adik? Kalau pernah, apa yang harus adik-adik bawa nih sebelum masuk ke dalam area situ? Ayo, apa adik-adik? Yes, betul. Adik-adik harus bawa tiket. Nah, seperti ini adik-adik. Tiket itu adalah bukti atau tanda buat adik-adik masuk ke satu arena. Misalnya nonton bioskop atau nonton konser atau teman bermain. Nah, sama seperti lagu yang tadi nih.
Kametio sama Kaping nyanyiin, kan ada tuh, hanya ada satu jalan. Nah, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya nih. Oke adik-adik, di sini kakak mau kasih tahu super kebenarannya dulu. Super kebenarannya itu Tuhan mengampuni dosa manusia karena kasih-Nya dan kesabarannya. Super kebenarannya Tuhan mengampuni dosa manusia karena kasih-Nya dan kesabarannya. Oke. Nah, di sini adik-adik tahu gak? Kalau buat masuk ke surga itu nggak perlu ada tiket loh. Kenapa? Karena nggak ada yang jual tiket buat ke surga. Kalau buat nonton bioskop, nonton konser musik, pasti ada yang jual. Tapi kalau buat masuk ke surga nggak ada tiket. Mau tahu gak? Adik-adik nanti tinggal baca di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Ini kakak singkat aja. Ini cerita tentang seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia itu ahli Taurat, orang yang belajar hukum-hukum Tuhan. Dia pun mengerti semua aturan yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan untuk masuk ke surga menurut hukum Taurat. Terkadang kita melihat orang-orang seperti orang Farisi ini yang mengerti hukum tentang hukum Tuhan, menjalankan hukum Taurat, pasti masuk surga. Tapi nyatanya nggak, beda loh adik-adik, beda jauh. Tuhan Yesus bilang ke Nikodemus bahwa tidak ada orang yang bisa melihat dan masuk surga kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sama kayak ahli-ahli di bidang lain. Misalnya nih, ahli teknologi, matematika, kimia atau apapun. Mereka hebat di bidangnya, di bidang masing-masing. Sama kayak Nikodemus, dia hebat di bidang hukum Taurat, pelajaran tentang firman, tentang apa yang boleh atau enggak, dia hebat sekali. Tapi ternyata yang Nikodemus ketahui itu dan paham itu semua tidak membawa Nikodemus melihat surga. Karena ternyata semua usaha manusia itu sia-sia adik-adik. Semua usaha yang kita lakukan di dunia, seperti Nikodemus belajar hukum Taurat, belajar firman Tuhan, belajar apapun, itu nggak bisa bawa kita masuk ke surga. Kenapa? Karena cuma ada satu jalan yang bisa bawa kita masuk ke surga, yaitu hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berbuat baik seperti rajin beribadah, seperti ini, rajin beribadah, menolong sesama, taat perintah Tuhan, sering ngasih persembahan banyak, tidak membuli teman, dan lain-lain. Itu hanya buah atau hasil dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup adalah kunci satu-satunya. Hanya satu jalan di mana kita bisa masuk ke surga. Nah, sama seperti di super ayat kita di Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik pasti tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik, karena kasih Tuhan sama kita, Dia rela mati di kayu salib, menebus dosa kita dan bangkit di hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi usaha kita itu gak ada apa-apanya adik-adik. Usaha kita berbuat baik, usaha kita yang tadi kakak bilang kayak Nikodemus, kayak ahli-ahli apapun, kita ahli di bidangnya, itu gak ada apa-apanya adik-adik. Itu cuman ibaratnya hasil doang, hasil dari Tuhan udah berikan kita keselamatan. Nah, kita menghasilkan ya buah-buah baik seperti itu, rajin beribadah, nolong teman, nolong sesama, enggak membuli teman. Nah, itu adalah hasilnya. Kuncinya cuma satu, tetap percaya sama Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Nah, itu adalah kunci untuk masuk ke surga. Jadi adik-adik, enggak ada orang yang jual tiket untuk masuk ke surga. Walaupun kita sudah banyak berbuat baik, tetapi tidak menjamin kita untuk masuk surga. Enggak ada yang bisa. Kenapa? Karena satu-satunya jalan masuk ke dalam surga hanya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. So, kakak mau ajak adik-adik terima Tuhan Yesus
dengan segenap hati adik-adik percaya dan membagikan keselamatan itu lewat hidup kita, agar orang-orang sekitar kita bisa merasakan buah hasil dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan lewat kepercayaan dan penerimaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke adik-adik, itu aja paling yang kakak mau sharing hari ini. Kita mau tutup doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan kepada kami, di mana kami boleh belajar bahwa tidak ada jalan lain untuk kami tidak ada jalan lain untuk kami ke surga, dan tidak ada tiket untuk kami ke surga. Hanya satu jalan di mana kami boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami beroleh hidup yang kekal dan kami beroleh masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami percaya, terima Engkau dengan segenap hati, dan kami boleh melakukannya, membagikannya keselamatan itu, hasil dari keselamatan itu kepada orang-orang sekitar kami Tuhan, agar orang-orang sekitar kami pun boleh mengenal Engkau lewat kehidupan kami. Terima kasih Yesus, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang Tuhan kasihi, hari ini kita sudah banyak mendapat berkat Tuhan lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan. Wah, hari ini kita belajar tentang apa? Adik-adik ingat tidak? Iya, kita belajar tentang bahwa hanya ada satu jalan menuju ke surga. Lewat siapa? Ya, lewat Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Gimana firman Tuhannya hari ini? Oke, adik-adik, bagi mungkin adik-adik ada yang kurang paham, kurang mengerti tentang firman Tuhan hari ini, adik-adik jangan lupa ya, ikut komsel yang akan dimulai tanggal 11 Januari. 11 Januari. Adik-adik bisa belajar kembali dan bisa bertanya kepada kakak-kakak sekolah minggu lewat komsel. Jangan lupa ya, Januari tanggal 11, komsel pertama kita nih di tahun 2021. Pastikan adik-adik ikut ya. Dan untuk tahun 2021 ini komsel kita diadakan hanya 2 kali dalam 1 bulan. Kapan aja itu? Catat ya, hanya dilakukan di minggu kedua dan minggu keempat. Oke, dan nanti adik-adik jangan khawatir, kakak-kakak sekolah minggu pasti akan reminder atau akan ingetin lewat WhatsApp group. Jadi perhatikan ya adik-adik dan mami-mami atau papi-papi yang ada di rumah, kapan aja sih komselnya, dan pastikan kembali bahwa pada saat ingatkan adik-adik jangan sampai tidak ikut ya, karena 1 bulan cuma 2 kali loh untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan kakak-kakak sekolah minggu. Oke adik-adik ya, jangan lupa ya. Dan satu lagi pesan kakak, tetap jaga kesehatan dan 3M-nya tetap ya, pakai masker ya, cuci tangan ya, itu udah pasti ya adik-adik, jangan lupa ya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan berkreasi bersama dengan kakak Elin. Oke, siap-siap, ikuti ya. Dah. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Elin. Hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah sekarang yuk kita aktivitas bersama. Judulnya Buang Dosamu. Aktivitas ini mengajarkan kita untuk membuang dosa kita jauh-jauh dengan meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Nah sekarang kakak sudah tuliskan dosa-dosa kakak, dan kalian juga nanti tuliskan dosa-dosa kalian dan kesalahan kalian di kertas masing-masing. Nah, kakak mau membuang dosa kakak yang ada di kertas ini, dan sekarang kakak
gak mau berbuat dosa lagi. Kakak mau buang jauh-jauh dosa kakak. Dan adik-adik tahu nggak caranya gimana? Caranya kita minta ampun sama Tuhan dan minta maaf sama orang-orang yang sudah kita buat salah. Kak Elin mau minta maaf nih sama Kak Matthew. Kak Matthew, sini deh. Ya, kenapa? Aku mau minta maaf ya. Ini kesalahan aku selama ini. Contohnya suka iseng, bohong, dan suka berantem. Nih, Kak Matthew mau maafin aku nggak? Caranya gimana? Kalau Kak Matthew sudah memaafkan aku, sebagai tandanya nanti Kak Matthew membuang kertas kesalahan ini. Oh, ya udah. Ini aku maafin yang suka iseng ya. Iya. Ini aku aku buang. Terus ini satu lagi, bohong. Ya aku maafin, aku terus aku buang ya. Nah, aku maafin ya, Dek. Kasih. Sekarang berdoa bersama Kak Elin yuk untuk minta ampun Tuhan atas dosa-dosa kita. Ingat, yuk kita buang jauh-jauh dosa kita. Minta maaflah kalau kita berbuat salah dengan segera. Karena Tuhan akan selalu mengampunin kita dan selalu mengasihi kita. Mari kita berdoa bersama untuk menutup ibadah ini. Tuhan Yesus, sekarang aku meminta ampun atas dosa-dosa yang aku lakukan. Berbohong, suka iseng, suka berantem. Tuhan tolong ampuni dosaku. Dan sebentar kami mau selesai ibadah kami pada hari ini. Tuhan pimpin aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi.